Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Biostatistika pertemuan ke-7 dengan judul Metode Statistik Farmasi bersama saya Apoteker Cynthia Rahmawati. Nah, ini ada beberapa literatur yang bisa teman-teman baca. Yang pertama buku ajar statistik kesehatan parametrik, non-parametrik, validitas, dan reliabilitas. Ada buku dengan judul Statistik Kesehatan. Kemudian ada juga buku dengan judul Analisis Data pada Bidang Kesehatan, dan ada juga ini PDF ya, dengan judul Statistika Farmasi Aplikasi Praktis dengan SPSS. Dan ada masih banyak lagi ya buku-buku terkait dengan metode penelitian maupun statistik kesehatan yang bisa kalian baca sebagai referensi. Baik, outline yang akan kita bahas pada pertemuan ini yang pertama, tentang pengolahan data, kemudian tahapan analisis data, langkah dalam uji statistika, kemudian metode statistika dalam farmasi, yaitu ada parametrik dan non-parametrik. Baik, kita mulai ke pengolahan data ya. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan data. Data mentah atau disebut juga dengan raw data, ini diolah sehingga menjadi informasi yang akhirnya dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Kemudian 4 tahapan dalam pengolahan data yang harus dilalui, ini menurut Hastono 2016. Yang pertama, kita lakukan editing ya terhadap data yang sudah kita peroleh ya. Yang pertama, kita lakukan editing, yaitu pengecekan isian formulir atau kuesioner jika menggunakan kuesioner ya. Apakah jawaban yang ada di kuesioner itu sudah lengkap ya, sudah terisi semua oleh responden? Dan apakah jawabannya itu jelas, tidak ada yang rancu, misalkan berupa pilihan ganda atau berupa jawaban dengan pilihan 1, 2, 3, apakah sudah hanya satu yang tercentang misalkan, atau ada 2 yang tercentang, atau tidak terjawab semua, dan seterusnya. Ya, jadi harus jelas yang mana pilihan jawabannya. Atau kalau misalkan berupa tulisannya itu harus jelas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah relevan, ya sesuai dengan pertanyaan. Jawaban itu sesuai dengan pertanyaannya dan juga konsisten. Kemudian setelah kita lakukan editing ya, yang kedua kita lakukan coding. Coding ini merupakan kegiatan mengubah data yang berbentuk huruf menjadi data yang berbentuk angka atau bilangan. Misal, kita punya variabel jenis kelamin, maka kita rubah ya, kita coding menjadi 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan gitu ya. Atau misalnya kita datanya itu sakit dan sembuh gitu ya, atau hidup dan meninggal gitu ya. Kalau hidup kita kasih kode 1, meninggal kita kasih kode 2, dan seterusnya ya. Jadi dari datanya yang berupa huruf ya, kita rubah menjadi kode berupa angka. Nah, kegunaan coding adalah untuk mempermudah pada saat analisis data ya, ketika kita olah datanya menggunakan SPSS misalnya, dan mempercepat pada saat entry data. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah processing, yaitu memproses data agar data yang sudah di-entry dapat dianalisis. Nah, pemrosesan atau processing data dilakukan dengan cara meng-entry data dari kuesioner ya. Bisa kalau dari kuesioner misalkan terus kita pindah langsung ke paket program komputer, misalkan mau langsung ke SPSS, atau dari kuesionernya kita ke Excel dulu gitu ya, nanti dari Excel baru ke SPSS, itu bisa ya. Nah, contoh paket program komputer ya bisa menggunakan SPSS, ada juga aplikasi yang namanya Stata, ada juga aplikasi yang namanya CS Pro gitu ya. Nah, bahkan kalau yang sekarang gitu ya, beberapa penelitian itu sudah tidak menggunakan lembar kertas lagi ya untuk pengisian datanya, tapi langsung menggunakan handphone. Nah, nanti di handphonenya itu sudah terinstall aplikasi gitu ya untuk mengentry data seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah proses cleaning. Cleaning ini adalah pembersihan data, merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di-entry. Apakah ada kesalahan atau tidak ya, kita ngecek ulang gitu ya. Ada yang keliru nggak dari yang kita entry tadi gitu ya. Kesalahan atau tidak konsistennya data tersebut dimungkinkan terjadi pada saat mengentry data. Bisa saja terjadi kesalahan ya saat mengentry data, maka perlu kita cek ulang entryan kita itu sudah benar atau belum. Istilahnya itu adalah cleaning.
Nah, kemudian tahapan analisis data ya. Dalam analisis data ini ada yang pertama adanya namanya analisis deskriptif atau univariat untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti ya. Bentuknya tergantung dari jenis datanya. Untuk data kuantitatif atau yang numerik biasanya digunakan nilai mean, median, standar deviasi, minimal, maksimal. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian yang kedua adalah analisis analitik bivariat ya. Nah, biasanya kalau bivariat ini ada dua variabel ya. Kalau yang deskriptif univariat ini dia ada satu variabel ya. Kemudian kalau analisis bivariat tadi ada dua variabel ya. Setelah diketahui karakteristik masing-masing variabel, dapat diteruskan analisis lebih lanjut. Apabila diinginkan analisis hubungan antar dua variabel, maka analisis dilanjutkan pada tingkat bivariat ya. Contohnya ingin diketahui hubungan antara berat badan dengan tekanan darah. Untuk mengetahui hubungan dua variabel tersebut biasanya digunakan pengujian statistik yang inferensial ya. Jenis ujinya tergantung jenis data atau variabel yang dihubungkan ya. Kemudian yang ketiga adalah analisis analitik multivariat, biasanya jika variabelnya lebih dari dua. Merupakan analisis yang menghubungkan antara beberapa variabel independen secara simultan dengan satu variabel dependen. Nah, kemudian langkah dalam uji statistik ya. Yang pertama kita pilih dulu uji statistiknya ya, sesuaikan dengan apa data kalian ya, apakah datanya kategorik atau numerik ya. Kalau numerik apakah dia nanti terdistribusi normal atau tidak. Jadi disesuaikan dengan data kalian atau variabelnya dulu ya. Kemudian yang kedua tetapkan level of significance-nya ya. Establish the level of significance. Kemudian yang ketiga pilih apakah uji satu sisi atau uji dua sisi ya. Apakah one tail atau two tail test ya. Kemudian hitung uji statistiknya ya, compute a test statistic. Kemudian yang kelima kalkulasi derajat kebebasannya atau calculate the degree of freedom. Yang keenam tampilkan nilai tabel statistiknya, obtain a table value for the statistical test. Kemudian yang ketujuh bandingkan nilai hitung yang didapatkan dari hasil uji secara statistik tadi dengan nilai tabel statistik. Ya, compare the test statistic with the table value. Nah, jika peneliti menggunakan statistik software analisis ya seperti SPSS, data, dan lain-lain untuk melakukan analisis datanya, nah peneliti hanya mengikuti langkah pertama dan langkah kedua saja ya. Pilih uji statistiknya dan berapa level of significance-nya ya. Apakah tingkat kepercayaannya 95%, 90% dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah yang selanjutnya ini akan dikerjakan sendiri oleh softwarenya ya. Dan selanjutnya berikan komentar terhadap apa yang dihasilkan oleh software tersebut gitu. Nah, yang berikutnya adalah metode statistika dalam farmasi. Dalam suatu penelitian farmasi, data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan statistik yang sesuai untuk menjawab hipotesis. Berdasarkan parameter yang ada, statistik dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama statistik parametrik, yaitu statistik yang digunakan jika datanya terdistribusi secara normal ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara menentukan atau melakukan uji normalitas. Kemudian yang kedua biasanya statistik parametrik itu berupa data numerik, yaitu berupa yang skalanya interval atau rasio. Kemudian yang kedua adalah statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini digunakan jika datanya terdistribusi tidak normal. Ya, jadi kalian harus tahu dulu nih, data kalian itu berupa data kategorik atau numerik gitu ya. Kalau data kalian data numerik, maka kalian akan melakukan uji parametrik ya. Tapi kalau data kalian data kategorik, maka kalian akan melakukan yang statistik yang non-parametrik ya. Kalau misalkan tadi kalian data saya numerik Bu, berarti saya parametrik. Kemungkinannya iya, asalkan data kalian yang numerik tadi terdistribusi secara normal gitu ya. Tapi kalau gimana dia Bu, kalau misalkan data saya numerik tapi dia tidak terdistribusi normal hasilnya, maka nanti dialihkan ke
alternatifnya adalah dengan melakukan uji non-parametrik. Nah, biasanya non-parametrik ini dipakai sebagai uji alternatif dari parametric test, atau bila parametric testnya tidak memenuhi syarat, misalkan tadi tidak terdistribusi normal ya, padahal numerik tapi tidak terdistribusi normal, maka diganti menjadi non-parametric test. Nah, ini adalah contoh statistika parametrik ya, ada Pearson Error Correlation, ada uji analisa varian atau disebut juga dengan ANOVA. ANOVA sendiri ada one way ANOVA dan ada two way ANOVA. Kemudian ada juga uji T atau t-test ya, yaitu terdiri dari uji T berpasangan atau pair t-test atau dependent t-test, dan uji T tidak berpasangan atau independent t-test. Kemudian ada juga statistik regression dan ada yang multiple regression. Nah, kemudian ini adalah contoh statistika yang non-parametrik ya. Yang pertama, Kruskal-Wallis test. Ini digunakan sebagai uji alternatif dari one way ANOVA ya. Jika misalkan dengan one way ANOVA tidak memenuhi syarat, maka digunakan yang Kruskal-Wallis test. Kemudian ada yang kedua, Mann-Whitney test ya. Ini bila independent t-testnya tidak memenuhi syarat ya, misalkan tidak terdistribusi normal, maka diganti menjadi Mann-Whitney test. Kemudian ada chi-square, ini biasanya yang skalanya nominal-nominal ya. Kemudian Fisher exact test, bila chi-square-nya tadi tidak memenuhi syarat, maka diganti dengan dilihat yang nilai Fisher exact test-nya. Kemudian ada yang kelima, ada Spearman atau Rowe, ini uji alternatif dari Pearson Error Correlation. Kemudian ada Friedman test, ini uji alternatif dari one way repeated measure ANOVA. Kemudian ada McNamara test, ada Wilcoxon, ini bila per t-testnya tidak memenuhi syarat. Dan yang terakhir ada logistic regression. Nah, ini ada gambar ya. Gambar ini saya ambil dari bukunya Hari Purnomo Eka Siswanto ya. Gambar ini menunjukkan algoritma penggunaan metode statistika pada kebanyakan data-data penelitian farmasi ya. Dilihat dulu datanya ya, data penelitiannya apakah berupa data numerik atau kategorik ya. Seperti yang tadi ya, apakah berupa angka atau bukan angka. Kalau datanya kategorik, misalnya berupa skala nominal atau ordinal, maka sudah dipastikan dia statistiknya non-parametrik ya. Karena kalau data kategorik ini sudah pasti tidak terdistribusi normal ya. Kemudian kalau dia datanya numerik ya atau berupa angka, maka kita uji dulu normalitasnya. Ya, kalau misalkan sampelnya lebih dari 50 ya, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kalau misalkan kurang dari 50 sampelnya, kita menggunakan normalitasnya dengan melihat nilai Shapiro-Wilk-nya. Kemudian bisa juga normalitas kita lihat dari nilai skewness-nya ya, rasio kurtosis atau p-plots-nya, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan berikutnya ya. Jika datanya terdistribusi normal, maka lanjutkan ke statistik parametrik ya. Kalau dia berupa ujinya untuk membandingkan dua kelompok, biasanya uji t-test yang digunakan, t-test ya, entah berpasangan atau tidak berpasangan, tergantung dari variabel kalian. Kalau misalkan yang diuji itu lebih dari dua kelompok, maka dilihat homogenitas variannya. Kalau homogen, maka analisis varian ya, bisa berupa ANOVA. Kalau bermakna maka menggunakan post hoc test. Kemudian kalau misalkan homogenitasnya tidak bervarian gitu ya, maka dia akan menjadi statistik yang non parametrik. Nah, kemudian tadi jika data numeriknya tidak terdistribusi normal yang ini ya, maka kita transformasi datanya. Jika setelah ditransformasi menjadi normal, maka lanjutkan parametrik. Tapi kalau misalkan tidak, maka dia ke statistika yang non-parametrik ya. Tadi ya, uji alternatifnya menggunakan non-parametrik kalau tidak terdistribusi normal. Nah, kalau dia berupa dua kelompok variabel yang diuji, maka biasanya menggunakan Mann-Whitney ya, atau Wilcoxon. Tapi kalau lebih dari dua kelompok yang diuji, biasanya menggunakan Kruskal-Wallis atau Friedman test ya. Kalau bermakna, maka dia diuji lanjutan, yaitu dengan menggunakan Mann-Whitney dan atau Wilcoxon. Baik, seperti itu ya kira-kira statistika dalam farmasi. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut atau lebih rinci mengenai tata cara
ujinya ini akan dijelaskan di pertemuan setelah UTS. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.